Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Kita akan meneruskan membaca bab 35 ya. Dan pagi hari ini hadis nombor 288 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idhnihi wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idhnihi. Rawahu yani muttafaqun alaih wa hadha al-lafz al-Bukhari. Terjemahan makna hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seorang isteri berpuasa ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya, dan tidak boleh mengizinkan kecuali dengan izinnya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita termasuk hak seorang suami ke atas istrinya, bahwa istrinya tidak halal, la yahillu, tidak halal maknanya haram, tidak halal bagi istrinya berpuasa melainkan dengan izinnya di ketika suami itu ada ya. Tak boleh berpuasa ketika suaminya ada, ketika suaminya hadir. Kecualilah jika suaminya tidak ada, mungkin outstation atau di luar negara umpamanya, dia boleh berpuasa sesuka hatinya. Tapi di sini larangan ini apabila suami sedang ada ya. Dan kalau kita perhatikan hadis ini sifatnya mutlak. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhni. Ini siyam di sini mutlak. Sama ada termasuk yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau kita lihat zahir hadisnya lah. Tidak boleh dia berpuasa sama ada yang fardu ataupun yang sunnah, yang nafilah, melainkan dengan izinnya. Adapun yang nafilah, puasa yang sunat memang sudah jelas. Jadi tidak boleh seorang istri berpuasa sunat melainkan dengan seizin suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa hak suami itu begitu besar dibandingkan dengan puasa sunnah. Sangat besar sekali. Nah, ya, kes. Saya pernah bertanya kepada orang Ustaz berkaitan dengan puasa sunat dan hak suami. Contohnya kita mengamalkan sunat, puasa sunat itu sejak kita remaja. Jadi bila Isnin Khamis dan hari-hari itu kita secara otomatik
berpuasa. Jadi bila kita kahwin, kita berbincang dengan suami bahawa amalan itu sudah sebati dari kita, bukan wajib tapi sunat, kita faham. Dan kita minta izin dari suami. Kalau dia memahami, makna boleh. Sebab kita bagi sebab kita dah amal sejak kita remaja. Baik. Dari hadis ini merujuk kepada seorang istri, tak boleh seorang istri berpuasa sunat walaupun mungkin sudah biasa. Dari remaja dah biasa sunat, sekarang dia sudah jadi seorang istri. Jadi isunya di sini bukan sama ada dia kebiasaan atau tidak. Bila suaminya ada, dia mesti minta izin kepada suaminya. Karena hak suami lebih besar. Nah, kalau suaminya mengizinkan, maka itulah yang terbaik jika mengizinkan. Tapi hak suami seistri tidak boleh dah mula puasa baru dia minta izin. Tak boleh menjelang asar misalnya, tak boleh. Jadi dia harus ketika hendak memulakan puasa, saya akan berpuasa sunat. Walaupun kemudian misalnya lepas nikah saya biasa dari remaja ini, saya harap anda mengizinkan. Okey, bila saya untuk meneruskan. Itu pun tidak boleh mengatakan seperti itu. Kalau kata suaminya, saya tidak izinkan kamu, maka hak suami itu lebih aula, lebih utama. Sebab kenapa meninggalkan hak berdosa, sedangkan meninggalkan puasa sunat tidak berdosa. Itu di sini kedudukan. Jadi isunya sekarang bukan soal biasa atau tidak. Terutamanya di ketika barangkali suaminya dalam keadaan misalnya dia mungkin tengah moodnya tengah naik. Okay. Misalnya pada hari itu ada keinginan seperti itu. Misalnya. Jadi ala kulli hal yang penting bahawa tetap harus minta izin kepada suaminya. Nah. Okey. Saya akan bincangkan dulu yang sunat baru yang masuk yang wajib. Terima kasih kerana mendahulukan. Okey. Jadi tentang yang wajib ini, misalnya katalah seorang wanita dia pada bulan Ramadan umpamanya kan ada tidak berpuasa, kena haid umpamanya. Lalu dia wajib mengqadha. Baik. Nah, dia tetap mesti minta izin kepada suaminya. Terutamanya yang dimaksudkan minta izin di sini ialah apabila masa untuk mengqadha itu masih banyak lagi, masih panjang masanya. Katakanlah sekarang kan baru Syawal. Sedangkan mengqadha puasa itu 11 bulan hingga datang Ramadan yang akan datang hingga Sya'ban. Jadi minta izin kepada suaminya. Saya minta izin, saya akan mengqadha puasa Ramadan saya yang lalu. Taib. Hatta umpamanya pada bulan Rajab. Hatta pada bulan Rajab dia nak mengqadha puasa yang lalu, suaminya ada, tetap mesti minta izin. Kecuali melainkan jika umpamanya berada pada penghujung Sya'ban. Pada injury time penghujung Sya'ban umpamanya seminggu lagi masuk Ramadan atau 10 hari lagi, dia punya hutang 10 hari. Maka ketika itu tidak perlulah minta izin kerana benda itu fardu. Mana yang aula? Tentu melaksanakan yang fardu. Jadi kita lihat jika sekiranya ada masa itu masih panjang, tetap mesti mendahulukan hak suaminya. Maksudnya minta izin tadi. Nah, suaminya kadang-kadang mungkin si suami itu memberikan izin, tafadhali, silalah berpuasa, mengqadha misalnya Ramadannya lalu ataupun yang sunnah. Jika kata suaminya kan masih panjang lagi masanya, nah itu maka hak suami harus didahulukan. Jangan pula kata istri, kalau I nanti gol, I mati, mesti ada hutang, you akan tanggung ke? Jangan pula macam itu. Sampai garang kepada suami kita.
Okay? Jadi hak di sini hak suami harus didahulukan. Allahu Akbar ya. Jadi sekali lagi itu yang dimaksudkan hatta yang wajib pun, karena hadis ini mutlak. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tetapi kalau suaminya umpamanya tidak mengizinkan, dia nak mengqadha yang wajib, padahal masa sudah tinggal beberapa hari lagi menjelang Ramadan. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka berdosalah suami untuk yang fardu. Nah, kalau suaminya subhanallahil karim umpamanya selalu mengizinkan, bahkan suaminya menggalakkan, menganjurkan istrinya untuk berpuasa sunat umpamanya, apalagi bersama dengan dia, maka dia akan mendapat pahala lebih banyak daripada istrinya, kerana dia menggalakkan. Bukankah Rasulullah mengatakan barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang melaksanakan kebaikan itu. Nah, jadi ini hadis sedang membicarakan soal hak suami. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tayyib. Itu untuk jawaban tadi ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Tayyib. Kemudian berikutnya bagian kedua dari hadis ini, wala ta'dzana fi baitihi illa bi'idznih. Dan istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah melainkan dengan seizinnya. Siapa saja, termasuk ibu kepada wanita itu pun tidak boleh. Nah, dalam hal ini ada dua, ada yang disebut dengan uruf, kebiasaan. Okay? Ada yang disebut dengan uruf ataupun kebiasaan. Izin, yakni maknanya sudah tidak perlu secara formal lah. Isi borang minta izin tak payahlah pada suami, minta sign pada JKKK tak payahlah. Jadi ini sudah yang uruf, okay? Ada izin yang uruf, dah biasa seperti itu. Misalnya barangkali berjiran kan, kawan-kawan jiran sama-sama housewife, mungkin kadang-kadang mereka ada program tertentu dan sebagainya. Atau mungkin rakan-rakan yang sudah dikenal, ataupun saudara mara, hatta ibu bapa umpamanya. Itu yang uruf. Kemudian yang kedua ada izin lafzi, yakni bermakna verbally ya, si suami itu memberikan izin ataupun tidak. Misalnya kata suaminya, saya izinkan kamu selama kamu ada di rumah ni, siapa saja yang datang ke rumah silalah masuk, saya izinkan kamu. Jadi itu tidak ada pengecualian. Kalau yang tadi itu uruf lah, kebiasaan. Kalau yang kedua ni mungkin dia lafzian, secara verbally dia mengatakan saya izinkan kamu untuk memasukkan siapa saja. Melainkan jika suaminya tahu ada orang, hatta ibu wanita itu umpamanya, jika sekiranya ibu wanita itu masuk ke rumahnya, dan si suaminya tahu mungkin ada kemungkinan si ibu itu akan mempengaruhi pengaruh yang negatif. Mungkin si ibu itu dia bawa kipas, yang panas umpamanya kan, akan misalnya berlaku fasad rumah tangga, maka si suami boleh melarang istrinya dari mengizinkan ibunya. Sebab mungkin ada ibu-ibu tertentu kepada anak perempuannya tadi yang sudah nikah, wal'iyadzubillah, yang mungkin punya perangai seperti itu, yang nantinya akan membawa kepada kerosakan rumah tangga, keharmonian rumah tangga. Ada jenis orang macam itu barangkali, wal'iyadzubillah. Nah, jika suaminya itu tahu, hatta ibu wanita itu, apalagi orang lain, sekiranya akan membawa kepada mafsadah, kepada kerosakan, baik dia tidak mengizinkannya. Nah, demikian ya. Jadi suami harus tahu. Hatta jiran, sekalipun jiran mungkin sebelah
kongsi dia punya dinding tu. Jiran sebelah saja. Hati-hati. Kadang-kadang ada jiran yang mungkin yang ini kurang baik, akan mempengaruhi istrinya. Entah pengaruh dari sudut akhlak, perangai, atau pengaruh bersaing dalam kehidupan duniawi. Maka apalah engkau ni, aku lihat hidup you ni dari dahulu TV you black and white aja misalnya. Okay. Lagi ni TV besarnya gemuk macam ini. Tengok TV nipis. Jangan sampai membanding-bandingkan. Dicucu istrinya. Okay. Nanti datang suami pula nanti dicucuk oleh istrinya supaya misalnya memenuhi kehendaknya. Nah ini hati-hati dan waspada. Barangkali suami itu mengajar istrinya supaya bersederhana, itu disebut iqtisad. Yani iqtisad bermakna muqtasid, pertengahan. Mungkin suaminya memahami tentang agama, kerana memang salah satu di antara sifat ibadur rahman yang anda semua sudah hafal dalam surah 25, ya, ayat yang ke-67 itu, qala ta'ala atau 66 kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza anfaqu. Okay. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayat 67. Ibadur Rahman itu ialah orang-orang yang dalam mereka membelanjakan harta dalam kehidupan mereka hingga dalam keadaan sederhana. Tidak boros, tidak pula kedekut. Adalah di antara keduanya. Ya, mungkin suami mengajar begitu pada istrinya. Istri ataupun jiran pula hati-hati. Jadi si suami harus sedikit sebanyak dia mengetahui environment di mana dia berada. Okey, jadi sekali lagi kesimpulannya, tidak boleh seorang istri memasukkan siapa saja ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Okey. Dalam izin ini yang pertama ada yang uruf atau kebiasaan yang tidak perlulah suaminya memberikan keizinan, begitu juga istrinya tidak perlu jika sekiranya itu sudah menjadi uruf, melainkan jika ia membawa kepada fitnah. Okay. Nah, suami boleh mengatakan boleh semua orang yang masuk ke rumah kita kecuali si fulanah itu, atau si fulan misalnya kan, fulanah pun tak boleh, apalagi fulan. So, itu ada pengecualian. Jangan pula tanya why. Okay. Nah, suaminya mungkin lebih mengetahui tentang keadaan si fulanah itu. Jadi demikian, ada 2 poin dalam hadis ini. Okay. Yang pertama, si istri tidak boleh berpuasa melainkan dengan seizin suaminya. Keduanya tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan seizin suaminya. Nah, ya, isunya mereka berdua tinggal di situ. Sebabkan bagaimana kalau disediakan oleh mertua? Okey. Okey. Mertua kata masih dengan seizin ai, ni rumah ai. Begitu. Bagaimana pula kata tuan rumah, ni rumah saya, anda ni sewa. Jadi isunya bukan itu. Isunya mereka berdua tinggal di situ. Sama ada rumah sendiri ataupun rumah suami atau istri ataupun rumah sewa. Tentu saja kita sudah baca semalam, yang menyediakan segala keperluan mestinya suami. Ya, mungkin tidak semua suami punya kemampuan. Maka kalau seistri menyediakan, maka itu adalah satu amalan yang saleh tentu saja. Jadi bukan isunya tu harus minta izin kepada suami apabila rumah itu dibelikan oleh suaminya. Tidak, bukan itu ya. Isunya ialah mereka berdua tinggal di rumah itu, tidak mengizinkan masuk sesiapa saja ke dalam rumahnya. Okey, maka di sini disebut kalimah baitun. Saya ingin sebutkan, mungkin anda tentu lebih tahu yang tahu bahasa Arab ya. Kalimah baitun ini maknanya tempat untuk
tidur. Maka di dalam surah Al-Furqan tadi, ayat yang ke 65, walladzina yabituna li rabbihim. Yabitun maknanya tidur malam. Okey, Anda itu kalau balik dari Arafah menuju ke Mina, Anda masih berada di Muzdalifah. Apa yang Anda buat di Muzdalifah? Murur ke ataupun mabit? Apa arti mabit? Tempat tidur, tempat bait. Bata yabitu maknanya tidur malam. Tengok, itu makanya disebut dalam hadis ini fi baitihi, tempat tidurnya. Ada kalimah maskanun, mim sin kaf dengan nun. Maskan maknanya tempat tinggal. Nah, orang Melayu kalau bertanya Anda tinggal di mana, dia tidak sebut Anda tidur di mana. Anda tinggal di mana, itu disebut maskanun. Ataupun disebut juga manzilun, tempat nuzul, tempat Anda turun di situ rehat, sebut manzilun. Jadi bahasa Arab ni mana-mana kalimah dia punya apa? Konotasi yang tersendiri. Merujuk pada hadis yang sedang kita baca, wala ta'dzana fi baitihi. Tidak disebut fi maskanihi. Tidak disebut fi manzilihi. Tapi fi baitihi. Maknanya tempat mereka yabit. Mereka tidur di dalam. Nah, itu perbezaannya. Okay. Taib. Wala ta'dzana fi baitihi illa biiznihi. Tempat tidur dia, sama ada rumah itu milik dia, sewa, itu tidak timbul. Kalau maksudnya begitu, kalau kita bawa masuk dalam beranda boleh tak? Contoh. Ya. Ya, tentu yang dimaksudkan bukanlah spesifik bilik dia aja, bilik lain di luar boleh, tidak. Okey, tidak. Ya, maksudnya yakni bila ada kalimah baitun, mereka berdua di dalam itu, they feel free because they are, house kan, they are home. Okey. Kan ada beza. Dalam bahasa Inggris pun ada room, ada homes, ada house, kan berbeza. Okey, jadi walaupun misalnya katalah di beranda sekalipun, isunya bukan di beranda, bukan masuk ataupun di luar. Isunya dibimbangi orang ini akan membawa atau merosak kepada keharmonian keluarga. Itu kan. Jadi isunya bukan begitu. Okey, kalau saya jawab di beranda boleh, nanti orang akan tanya lagi kalau di taman macam mana. Nanti Anda pasti akan tanya lagi, okey dia tak masuk taman tapi di pagar aja kami sebelah menyebelah. Jadi akan begitu isunya. Jadi ini antara lain ya bimbang merosak. Kadang-kadang ada tetamu ataupun orang lain masuk ke rumah, ada punya niat yang kita tidak tahu. Dia sekedar nak tengok apa isi rumah kita. Kadang-kadang begitu, kan? Kesian aku melihat engkau ni Joya. Kenapa? Rumah engkau kosong aja macam apalah setau kosong ni. You tak malu ke pada jiran-jiran? Kadang-kadang begitu. Sanggup you ya hidup macam ini di zaman moden? Apa-apa pun tak ada. Astaghfirullah. Are you alright? Oh, macam-macam. Nah, jadi kadang-kadang itu akan membawa kepada, padahal dia mungkin selama ini dia tenang, dia ridha. Ya, ni manusia kan dari hari ke hari mungkin akan terpengaruh dia. You tahu tak berita tentang si fulanah itu, penyanyi itu? Tak tahu kenapa dia batuk sudah 3 hari. I tak tahu. Jadi berita TV, tahu tak? Itulah engkau tak ada TV, maka anda tak tahu. Astaghfirullahalazim. Soal batuk pun jadi berita. Misalnya, itulah you. Makanya beli TV, supaya you tahu dunia. Ni you tak tahu apa-apa kan? Tengok, kadang-kadang dia cucuk itu. Pada selama ini mungkin dia reza dengan apa yang ada. Baik, silakan. Ya. Jadi selepas dia balik baru
Ya. Ya, berdosalah sudah jelas. Jadi yang pertama, Anda mengatakan menyalahi hadis itu. Padahal ada satu yang pertama, ini kan ketetapan Rasul. Tiap-tiap ketetapan Rasul, kita tidak boleh mendahulukan pilihan kita, apapun juga consideration. Kerana Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, kita tidak ada pilihan, melainkan mengikutinya. Karena itu yang terbaik, okay? Dan di zaman kita, minta maaf ya kalau saya agak kurang baik perkataan saya. Kadang-kadang ada jenis orang datang, apalagi tak dikenal, memang dia menampilkan dirinya untuk dikasihani. Tapi boleh jadi dia punya tujuan yang lain. Kadang-kadang ada yang ori. Memang ada yang ori, orang betul-betul memang dia susah. Tapi kadang-kadang di zaman kita ni, orang bersandiwara. Okey, barangkali salah satunya itu untuk security-nya. Ibu bapa sekalipun. Ibu bapa pun begitu. Jangan datang mengejut, nanti suami tahu terkejut, bahaya. Okey? Boleh bahaya itu. Jangan kejat mengejut sekarang ni ya. Di zaman sekarang lah. Jadi ala kulli hal, di dalam tadi surah 33 ayat 36, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran. Apa amrannya? Nabi kata dalam hadis ini tak boleh seorang istri memasukkan seorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Seseorang ini am. Tidak boleh seorang si istri tadi dibolehkan tidak boleh mengizinkan dengan memasukkan seseorang kecuali dengan izinnya. Nah, di sini disebut orang lain. Nah, disebut orang lain selain daripada suami dan istri, karena di rumah itu hanya suami dan istri. Hanya orang lain itu yang tidak yabit, tidak tidur di rumah itu. Maka itu am, hatta termasuk ibunya sekalipun. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Rasul. Idza qadha Allahu wa rasuluhu amran. Tengok kalimat amran, indefinite word. Dan dalam urusan apa saja, dan ini hadis Rasul. Taib, itu am. Kemudian yang kedua, tetap juga dia. Karena dia sudah berusaha, masukkan jugalah belakang kira. Bukan depan kira kan. Belakang kira, akhirnya dimasukkan. Yang pertama, dia yukhalif. Bermakna dia disobedient terhadap Rasul. Dan di hujung ayat itu Allah menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. It's very serious matter. Itu satu. Kedua, di dalam surah An-Nur ayat ke-63 Allah berfirman di tengah-tengah ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surah An-Nur ayat 63. Bahagian hampir akhir ayat. فَلْيَحْذَرْ, maka hendaknya waspada, hati-hati, awas. Siapa dia? Alladzina yakhalifuna an amrihi, orang yang menyelisihi ketetapan Rasul. Menyelisihi, yaitu tadi tetap diizinkan, belakang kiralah, masuk dululah. Itu sudah yakhalif. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, trial. Berlaku mungkin fitnah, baik dari orang yang tadi diizinkan masuk tadi, atau suaminya mungkin akan marah. Misalnya kan, itu akan berlaku fitnah nanti. Allah lebih mengetahui dan Rasulnya. Fitnatun, indefinite word. Any kind of fitnah. Itu di dunia dan di akhirat nanti. Au yusibahum azabun alim. Oke. Nah, kemudian soal tadi perasaan, itu kan perasaan itu maknanya pilihan kita, disebut tadi ikhtiar. Oke, yaitu di dalam surah tadi Al-Ahzab 36. Berarti
ayyakuna lahumul khiyarah. Khiyarah itu pilihan tadi. Pilihan kita sendiri. Nah, ini kita mengizinkan dia karena tidak sampai hati dan sebagainya. Nah, ketika suami umpamanya tidak dapat dihubungi, okay, Anda sebetulnya tidak harus merasa kecewa karena suami susah dihubungi, kemudian Anda pun tentu kesian, tapi tetap Anda harus mengatakan minta maaf. Saya ingin membantu Anda masuk ke rumah saya, tetapi suami saya tidak ada di rumah. Bantulah dalam perkara yang lain. Mungkin bagi makanan, mungkin bagi pakaian, mungkin bagi uang ringgit umpamanya. Yang lainnya tidak berarti Anda harus mengusirnya. Maka ada dalam Al-Quran yang pernah kita baca surah Al-Baqarah, dalam konteks sedekah misalnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, dan maafkan, minta maaf kita kepadanya ataupun kita maafkan dia. Khairun adalah lebih baik min sadaqatin yatba'uha adza, daripada sedekah yang Anda ikuti dengan perkataan yang tidak baik. Maka demikian juga dalam hal itu Anda misalnya tadi ingin membantu dia, tapi pada waktu yang sama Anda sedang dilema sekarang. Itu ayat 263. Mana yang harus Anda ikuti? Apakah balas kasih Anda tadi, ataupun hak suami? Nah, hak suami harus didahulukan, karena di sini nyata hadisnya. Nah, Anda katakanlah kepada orang itu untuk sementara waktu. Sekiranya tidak ada izin lafzi, kecuali tadi suami mengatakan, siapa sajalah biarkan dia masuk ke rumah. Apalagi jika orang tua kita, anytime biarkan mereka masuk. Ada jenis suami yang memberikan izin verbally tadi secara am. Tapi ada suami yang mengatakan, jangan masukkan siapapun juga kecuali dengan izin saya. Bagaimana kalau you tak ada di rumah? Tanya kepada dia suatu ketika, mungkin you sedang meeting, you punya handphone turn off, bagaimana? Adakah saya akan biarkan orang itu? Ataupun saya menunggu izin you? Nah, dia kata dalam keadaan tertentu saya bagi izin Anda untuk masukkan. Tapi waspada, orang itu kalau boleh orang yang kita kenal. Misalnya, ya berbincanglah dengan suami. So, ada suami juga yang mengatakan, jangan sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah kita, apalagi yang tidak dikenal. Nah, itu Anda harus waspada dan pegang. Kenapa? Dia tidak akan melarang kecuali untuk kebaikan kita, untuk keselamatan. Kadang-kadang ada suami sekarang yang bertanggung jawab, antara lain dia selalu keluar negara umpamanya. Dia akan cari rumah yang guarded, yang ada guard. Sebab dia bimbang, dia mungkin seminggu keluar negara, bimbang nanti keselamatan keluarganya, terutama di zaman kita hari ini. Yang dahulu yang tidak guarded pun sekarang ada guard, ada gate dan sebagainya. Sampai guard dan gate jadi kaget. So, ya Rabbi ya Karim, hari ini orang selalu bingung. Kadang-kadang orang datang berpura-pura dia meminta sedekah umpamanya. Tapi mungkin orang itu orang jahat. Bukan begitu sering kadang-kadang berlaku? So, Rasulullah ketika mengatakan ini belum berlaku apa yang sedang berlaku hari ini, tapi dia sudah memberikan apa yang disebut dengan saddan lidzira'ah, untuk menghalangi perkara-perkara yang buruk yang akan berlaku. Dan suami punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan keluarganya, terutama istrinya. Seorang suami di dalam hadis yang lain ketika dia pergi berjihad dan bagi tahu kepada istrinya, jangan keluar rumah. Itu isunya, jangan keluar rumah. Nah, walaupun berita kemudian ayahnya sakit teruk hinggalah meninggal dunia. Nah, si istri tadi dia tetap berpegang pada pesan suaminya karena itu hak di suami dan kewajiban dia. Nah, kalau kita tanya tadi tentang hati kita ni kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar hati ini ya. Bimbang juga mengecilkan hati orang, nak membesarkan. Saya pun tak tahu apa kisah seperti itu. Tadi selalunya kita mendahulukan perasaan. Kadang-kadang mendahulukan perasaan hingga melanggar ketetapan agama.
Kadang-kadang sampai ke peringkat itu. Sebenarnya itu seharusnya diketepikan karena tadi sudah disebut ayatnya pada surah Al-Ahzab 36 itu. Lalu si istri tadi sehingga ayahnya meninggal. Ditanya, dibagi tahu oleh orang kepada Rasulullah SAW tentang wanita ini. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi keampunan kepada si fulan ini kerana dia telah mendidik anaknya menjadi anak yang salihah. Coba kalau hari ini tidak mungkin berlaku. Mungkin anak itu akan disu oleh ibunya atau abangnya. Anak apa engkau ni? Barangkali disebut anak derhaka. Padahal kita harus lihat dulu. Okay, kenapa hal itu berlaku? Kita ni selalu mudah sekali ya, sesetengah orang tua labelkan anaknya sebagai anak derhaka. Kalau disobey saja derhaka. Padahal harus tengok dulu apa dia masalahnya atau perkaranya apa. Kalau misalnya dia disobey dalam perkara yang ma'ruf, jelas derhaka. Tapi kalau dia disobey dalam perkara yang mungkar, itu bukan derhaka. Karena Allah sendiri memberitahukan di dalam surah Luqman yang semua Anda sudah hafal atas kurang-kurang yang pernah terbaca, yakni ayat yang ke-14 ke-15. Di dalam ayat ke-15 tu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Itu kedua ibu bapa. Bagaimana pula orang lain? Jika sekiranya ibu bapa kamu mempengaruhi kamu untuk melakukan perbuatan syirik ataupun melakukan maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka fala tuti'huma. Jangan taati keduanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka selama mereka hidup di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Itu bukan derhaka. Kisah seorang anak gadis yang Anda semua tahu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ibunya mempengaruhi supaya mencampurkan air dengan susu itu agar mendapat keuntungan yang banyak. Dan si anak gadis yang salihah itu, dia disagree dengan ibunya tadi. Dia bukan derhaka. Nah, itu adalah perkara yang memang sangat masyru' disyariatkan karena ibunya melakukan kemungkaran. Nah, dia mesti jangan membantu kemungkaran. Karena Allah menyatakan dalam surah 5 ayat yang ketiga, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di tengah-tengah surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bekerja sama dalam melakukan al-itsm, dosa, wal 'udwan, al-adawah. Hatta ibu sendiri. Jadi kita harus melihat dulu ya latar belakang atau backgroundnya. Tidak semena-mena bapaknya umpamanya na'udzubillah seorang drug addict, panggil anaknya, tolong belikan bekalan kepada si fulan. Anaknya refuse. Engkau anak derhaka, kata ayahnya. Bukan anak derhaka. Itu anak yang saleh. Tapi mungkin ada orang tua yang memahami seperti itu. Yang penting aku ni orang tua engkau. Itu kedudukan sebagai parent itu digunakan, disalahgunakan. Disuruh anaknya, mana sini nak? Ada apa ya? Pergi kedai 4 nombor ekor. Beli yang 4 nombor, jangan 6. Terlalu banyak yang 6 warna. Yang 4 saja. Okey? Nah, itu tidak boleh si anak mentaati. Okey? Apalagi berpesan beli 4 nombor ekor, sebelum beli baca bismillah. Astagfirullah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah. Sekali lagi, tidak semestinya perkara itu derhaka. Lihat dahulu latar belakang. Satu lagi senario. Ya. Ini ibu kepada si suami. Dia datang, lepas tu isteri ada di rumah. Suami tak ada lah. Jadi kalau isteri itu tidak bagi, mungkin ini juga menimbulkan fitnah. Bagaimana buat? Ya, pada asalnya sama saja, siapa saja. Maka ketika menjadi suami isteri, kita bincang dulu keadaan-keadaan yang akan berlaku. Okay. Kalau kata si suaminya, whosoever, aku tidak izinkan masuk, termasuk ibunya, termasuk ibu dia. Dan fitnah ni ada fitnah duniawiyah, ada fitnah diniyah, ada berbeza. Yang dimaksudkan fitnah di sini, takun fitnatan fil ardi, atau tadi di dalam surah 24:63, maksudnya fitnah diniyah, fitnah dalam agama, bukan fitnah dalam bahasa kita. Sekali lagi, kadang-kadang fitnah bahasa kita lebih banyak, lebih dominan ya pada minda kita daripada memahami konsep fitnah dalam agama. Fitnah mungkin ibu mertuanya macam-macam. Mungkin pun dibawa peguamnya, disu pula menantu tu.
Hari ini seperti itu. Jangan-jangan ibunya juga peguam ya, kita pun tak tahu. Jadi sekali lagi coba setelah menjadi suami istri bincang. Dalam keadaan kita semuanya ada keluarga, ada kawan-kawan, saudara mara, mari bincang bersama untuk kebaikan bersama. Sekiranya you tidak ada atau saya tidak ada atau keluarga you, keluarga saya, bagaimana? Okay. Kalau dibincangkan dari awal dengan penuh tentu hikmah, dengan penuh bijaksana dan penuh yakni keikhlasan. Karena sebetulnya konsep nikah ini kan bukan hanya suami dan istri itu. Ada yang indirectly antara dua family itu. Itu pun untuk menyatu padukan ini kan tidak tahu background masing-masing karena punya latar belakang yang berbeza. Mungkin yang satu saleh, yang satu salihah, yang lainnya pula taleh. Jadi itu harus diketahui. Nah ini dalam rangka tadi coba kedua belah pihak berusaha untuk memahami. Suami memahami keluarga sebelah istri, begitu juga istri memahami yakni sebelah suami. Harus balance lah. Ini tidak, bila datang hari raya nak bergaduh aja. Okey, asyikkan rumah abang aja. Tengok. Bergaduh aja selalu ke Johor, yang lain nak ke utara. Satu di selatan, satu di utara. Sudah kata anaknya kita di tengah-tengah saja. Di raya di mana? Dah di Subang ajalah. Tak balik Okey. Begitu di kampung sajalah. Kampung Abu Bakar Baginda, kampung juga. Tak payah balik kampung, saya kata kena kiper tu ada kampung Abu Bakar Baginda. Nasib baik saya tidak bergaduh dengan isteri. Balik ke Jawa. Kacau. Kacau nanti ya. Beratnya berat di ongkos nanti. Tafadhali. Kalau kita lihat zahir hadis ini orangnya yang masuk. Jadi dia lebih mungkin apa namanya direct lah daripada media. Nah sekarang kalau media pun kadang-kadang juga memang menimbulkan juga masalah. Bergantung kepada orang itu. Jadi suami atau ayah juga berpesan kepada anak-anak, okey, harus kita didik mana yang kamu boleh yakni masuk, mana yang tidak. Kemudian nak chatting umpamanya mana perkara, bukan perkara yang lagha. Dari awal kalau ada iman, insya-Allah taala sebab itu teknologi kita tidak dapat menolaknya, itu salah satu nikmat dari Allah. Tapi soalnya akankah ia membawa kebaikan atau keburukan bergantung kepada orang itu. Nah, kalau orang mukmin dia tidak akan menggunakan teknologi itu untuk perkara yang lagha ataupun lagu-lagu. Tak. Jadi dia akan pilih. Dia banyak di dalam internet itu perkara-perkara umpamanya yang memberi manfaat. Tapi ayat tadi dalam hadis ini physical sebab itu akan nampak, dan orang lain mungkin kalau jiran nampak pun akan juga jadi another juga problem. Jadi di sini sekali lagi ada selalu Rasulullah itu yasuddu ya, selalu dia menghalangi, menutup pintu-pintu yang akan berlaku yakni fitnah ad-dunya dan diniyah. Demikian. Apa tadi? Ini. Silakan. Yang mana? Kanan dulu lah, tak apa, kanan sebelah saya. Silakan Kak. Kanan dari saya. Tak, ini kanan dari saya dulu. Okay. Uruf itu kebiasaan, tradisi, adat. Uruf ain ra dengan fa. Kayak urfun. Nabi mana adat, kebiasaan, tradisi. Okey. Baik. Tak, bukan ikut adat, maknanya ada izin, tidak perlulah dia memberikan keizinan secara formal. Misalnya adat orang berjiran. Adat orang berjiran dan jirannya sudah saling mengenal dan orangnya baik. Jadi kalau adatnya ialah orang berjiran tentu harus berjiran, tapi pastikan jiran tu ada jiran yang baik, ada yang mungkin akan merosak keharmonian rumah tangga. Kalau nak merusak tangga rumah tak mengapa, ini rumah tangga. Tangga rumah boleh diganti kan. Nah, jadi kalau dia datang sembang macam-macam walaupun berjiran, jadi sekali lagi mau kepada bukan hanya orangnya tapi juga karakternya harus dilihat. Wallahu a'lam. Ya Kak, ini saya
Ini Ustaz, situasi seterusnya berkaitan dengan kita tanggungjawab menjaga ibu bapa. Tapi salah satu pihak, sama ada pihak isteri atau suami, tak mau kita kata mak kita atau bapa kita duduk bersama kita ataupun menjaga, dia tak izin. Dan itu yang berlaku letak anak di letak yang ibu bapa di rumah orang Ya. Soal isu penjagaan berlainan dengan masuk tadi. Sebab kalau masuk mungkin hanya sekali-sekala aja. Tapi kalau menjaga anak-anak, memang diperintah oleh Allah to be kind to their parent. Tadi kita rujuk surah Luqman ayat 14, kemudian surah 17 ayat 23, surah 4 36, banyak ayatnya yang memang Allah perintahkan kepada kita. Lalu ketika sudah menjadi suami istri, sebetulnya orang tua kepada suami indirectly menjadi orang tua kepada istri, begitu sebaliknya. Dan melakukan ihsan, berlaku ihsan kepada ibu bapa adalah wajib. Kewajiban setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 17:23. Wa qadayna, dan Allah tadi mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wassa bi makna farada atau aujaba. Nah, justru sebenarnya kalau sekali lagi ya, kalau ini terpaksa kita mengatakan kalau, karena zaman kita berlainan dengan zaman para sahabat. Yang dimaksudkan kalau karena ketiadaan iman yang sahih, pemahaman yang benar. Di zaman para sahabat itu tidak berlaku perkara-perkara itu. Justru bila ada salah seorang orang tua di antara dua belah pihak memerlukan bantuan dan jagaan, mereka akan berebut-rebut. Karena itu ihsan. Karena itu ihsan kepada ibu bapa. Kalau sekarang justru saling tolak menolak. Itu ayah engkau, bukan ayah ai. Astagfirullah. Itu mak engkau, bukan mak aku. Astagfirullahaladzim. So what kind of Muslim we are? Kalau benar-benar ada iman, subhanallah, that is the best opportunity for you to serve them. Dan itu jalan menuju syurga. Itu jalan menuju syurga. Malah tolak menolak pula. Kadang-kadang bukan hanya suami istri, anaknya sendiri. Anak kepada ibu bapa tadi, anaknya ada 12 ke, ada 7 kan. Okay? Mereka sudah lansia dua-duanya, tidak mau dijaga. Mak kenapa datang pada alung? Anak mak kan ada 7. Kenapa tak datang yang kedua? Datang yang kedua apa? Kenapa pilih rumah saya? Kan ada itu anak mak yang lain. Astaghfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala Rasulullah dalam satu hadis, Nabi menaiki mimbar 3 step dan mengatakan amin. Bagaimana kita? Salah satunya ialah yaitu seseorang yang kedua ibu bapanya atau salah seorangnya perlukan jagaan ada pada dia, tapi dia sia-siakan. Dia tidak bertanggung jawab. Instead dia masuk ke dalam syurga, akhirnya na'udzubillah dihumbankan dalam neraka. Lalu kata Jibril, "Qul ya Muhammad amin." Faqultu amin. Katakan amin, maka aku mengatakan amin. Seharusnya berebut-rebut. Jika sekiranya ada iman. Problem yang paling aula bagi pandangan saya, yang paling pokok zaman kita di akhir zaman, tak ada foundation itu. Iman itu. Iman itu tak. Jadi that is why adat kadang-kadang melebihi. Okay, sehingga iman itu dikalahkan. Seperti tadi itu, yakni keluarga aku, keluarga kamu. Sebenarnya kan sudah menjadi sahar dalam bahasa Arabnya. Berbesan dan mereka masih bertanggung jawab antara satu dengan yang lain. Dan itu makin kuat. Sebelum nikah ada Islamic Brotherhood. Sebelum menjadi Muslim pun ada, yakni human ya, as a human being, kita kan bersaudara. Kemudian apalagi sebagai Muslim. Ketika menjadi suami dan istri, maka semakin kuat lagi. Ketika berbesan itu semakin kuat semestinya. Ini malah justru dijadikan ya alat untuk memecahkan. Yakni untuk tidak lagi merapatkan, malah sebaliknya menjauhkan. Jadi asalnya apa masalahnya? Iman itu. Kama qala ta'ala, yang saya pernah bagi pada anda dahulu dalam surah 49 ayat 14, kita ni hanya sekedar we are Muslim by chance, by birth.
Tetapi Allah menyatakan apa di situ? Okey. Iman belum masuk, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Qalatil a'rab amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Limadza? Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kalau ada iman, subhanallah, orang akan berebut-rebut melakukan kebaikan. Baik. Suami dan amin, ibu dan ayah tadi. Kalau suami itu imannya kurang kan, dia kata tak boleh. Jadi what is the best solution? Ya. Sama ada nak ikut suami ataupun ayat yang tadi. Tadi kita sudah sebut sebelum ini, si istri itu wajib taat kepada suami selama mana si suaminya melaksanakan kewajibannya. Okey. Kalau dia tidak boleh, kenapa tidak boleh? Mandatori tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pam keluar dia punya nikmat. Tak, mesti ada. Kalau orang mukmin ada consideration. Subhanallahil karim. Memberikan izin untuk melakukan kebaikan, izin kebaikan. Subhanallahil karim. Bayangkan suami itu tidak melakukan sesuatu tapi dapat pahala. Hanya kerana sebab dia mengizinkan istrinya untuk melakukan al-khair, untuk melakukan kebaikan. That is why kalau kita nak gostan lebih jauh, Rasulullah sudah sebut, sebelum kamu cari suami atau istri, pastikan ikut 4 syarat ini. Masalahnya kita waktu dahulu doesn't bother, we do not bother. Kenapa? Sebab kita ikut cintrong tadi. Kita buta kalau sudah cinta ni dah melekat, memang. Baik kucing pun dia anggap coklat. Dari awalnya pun kita sudah first step tu dah tak betul. Okey. Nah, kalaulah agama diawali ada consideration, boleh bercakap dua-duanya kan. Okey, suaminya nanti juga menghormati si istri. Demikian dia istrinya, dua-dua ayat two ways communication. Jadi tidak sebagai suami, suami you. Sekarang ni kebanyakan seperti itu. Padahal suaminya macam mana? Jika suaminya melaksanakan kewajiban ke atas istrinya, baru dia dapat hak dari si istri. Dan istri pun akan mendapat hak dari suami jika si istrinya melakukan tanggungjawabnya. Jadi itu dari awal. Bukan hanya semata-mata, aku suami engkau. Ya ilahi. Naam. Suami beriman atau iman yang separuh pun kita masih boleh consider. Tapi kalau iman dia tipis, tak kira siapalah, dia tak benarkan. Adakah bila kita, dia ada soalan, 2 soalan yang pertama ni, kalau isteri tak patuh, kan? Dia kalau saya dah kata kalau kau pergi jaga, kita apa-apa lah, kan? Tak boleh tidur tak kita, tak boleh syarat-syarat kan. Yang kedua, saya pernah dengar di bawah seorang ustaz dalam masalah taat menjaga ibu bapa. Sekiranya dalam keluarga kita ada saudara lelaki, anak lelaki itu lebih afdal menjaga, lebih bertanggungjawab daripada kita gugur tanggungjawab itu. Kerana ustaz ya, taib. Ada kaedah dari Rasul yang sudah kita baca, innamat ta'atu fi ma'rufin. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Dan yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Atau kama qala Rasulullah. Tidak ada ketaatan kepada siapa saja, kepada mana-mana makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Itu kaedah, ya. Jadi ketaatan kepada manusia tidak mutlak. Dia muqayyad, dia terikat. Jika dalam perkara ma'ruf, maka wajib taat. Jika dalam perkara yang mungkar, maka tidak boleh taat. Seperti tadi kepada ibu bapa dalam surah Luqman itu. Dan yang keduanya,
apa tadi? Okay, kalau ada anak lelaki. Ya, memang ada anak lelaki, tapi anak lelakinya pun ada diserenti. Misalnya. Okay. Ya, mungkin diseranta. Jadi kadang-kadang ada anak lelaki. Anak lelaki pun tidak bertanggungjawab. Dia jantinya lelaki, tapi dia tidak bertanggungjawab. Ada jenis macam itu kan. Memang secara naturally, kalau boleh digunakan istilah itu, hanya anda untuk memahami. Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamun dalam An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamun, tapi what kind of rijal? Nah, ini permasalahannya di sini, bukan semata-mata jantina, tapi dia seorang yang mas'ul, yang responsibel. Nah, sekarang ada katakanlah abang dia atau adik dia lelaki, itu memang yang aula. Tapi kalau dia pun 5 kali 7 tidak boleh diharap, bahkan ditolaknya macam mana? Nah, ketika itu dialah merugi, ambillah peluang itu. Okay. Dan kalau suaminya memahami tadi, mengizinkan, subhanallahil karim, suami itu dia pun dapat pahala. Dia tidak bersusah payah, hanya mengeluarkan keizinan saja. Istrinya yang susah payah, dapat pahala. Dan whatever you spend untuk menyara kedua ibu bapa, subhanallah, Allah berfirman, inna la nudhi'u man ajra man ahsana amala, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Why not kita ambil that opportunity kan. Katakan suami tadi, dia hanya sekedar izin, barangkali saran pun dari istrinya atau dari kedua ibu bapanya, dapat pahala. What more kalau si suami subhanallah membantunya. Itu maknanya apa? Pahala yang opportunity untuk melakukan kebaikan yang datang menggolek. Sangat rugi kalau ia tidak diambil. Okey? Ini kefahaman agama tadi. Nah, maksudnya macam mana? Ya. Sekali lagi ada komunikasi yang lancar antara keduanya. Jadi mesti ada two ways communication. Kita memang sekarang ni ada masalahnya, kita kurang komunikasi ya. Seperti Ustaz Hasrizal bagi tahu itu. Okey, komunikasi sekarang kita sangat kurang. Dulu tahun 60-an komunikasi satu kampung kenal each other. Betul tak? Tidak ada alat-alat modern. Satu kampung knowing each other. Bila ada TV semua kumpul depan TV. Satu kampung. Betul? Ketika itu berkomunikasi. Kemudian datang lagi TV bukan di kampung sekarang, dalam rumah. Satu rumah kumpul depan TV, tengok. Sekarang ada alat lagi, masing-masing punya. Akhirnya seorang-seorang dan ditutup telinganya. Dia tak kisah siapa. Ada tu. Suami dan isteri pun kadang-kadang dia apa? Ada break di communication. Ini seharusnya carilah quality time untuk sentiasa bersama. Banyak perkara yang boleh dibincangkan sebenarnya. Dan Allah atau Rasulnya pun memang memerintahkan kita untuk sentiasa tasyawur. Kalau anda rujuk ya, suratul Baqarah pernah kita baca dahulu. Dalam soal apa saja suami dan isteri ada tasyawur, ada bermusyawarat. Itu dalam konteks suami isteri, dalam konteks community pun juga. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Asy-Syura namanya. Pada ayat 48 itu Allah sebutkan, wa amruhum syura fima bainahum. Segala urusan mereka dibincangkan secara musyawarah, secara syura. Subhanallahil karim. Cuman masalahnya selagi sekali ternyata isu-isu ini semuanya dan banyak lagi isu yang lain, betapa kita tidak Quranik selama ini. Betul tak? Betapa kita tidak Quranik, mau kepada emosi dan self interest.
Sebetulnya tidak ada yang memerangkap dan yang terperangkap. Bila perlu saling perangkap lah. Seharusnya istilah kalau adalah kefahaman yang sahih, subhanallahil karim. Masalahnya itu tadi. Kita tidak memahami Al-Quran as a system of life, as a manhaj, panduan. Padahal dalam Al-Quran sudah ada. That is why kita tidak akan pernah bosan untuk mengajak orang kembali kepada Al-Quran, memahaminya. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada bayinat, explanation, clarification, guidance dari Allah for our own good if we follow it. Kalau kita tidak mengikutinya, maka wala yazidul zalimina illa khasara. Dalam surah 17:82. Kalau tidak ikut memang khasarah lah. Al-Quran ini akan bawa kepada khasarah. Ya ilahi. So that is why kalau boleh Anda datang ke kelas ini, suami tak datang, ya bagi tahulah apa yang Anda dengar, apa yang Anda tahu. Bila perlu direkodkan. Okey, atau suami balik, ya ni Anda cakaplah dengan dia sambil minum petang dan sebagainya. Yang Anda fahami. Okey, jangan yang salah dengar pula nanti. Jadi sampaikan kepada dia. Kerana itu kewajiban. Walaupun the other way around, suppose he guide you, ini sekarang mungkin boleh misalnya suaminya pun seperti itu, dia tahu, maka Anda punya kewajiban. Nanti kita akan baca hadis yang berikutnya, mas'ul itu disebut mas'uliyah. Jadi betapa sekarang nampak ya, kalau kita perincikan every aspect of our life, betapa kita sudah jauh deviate daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran ada di rumah kan? Ada di rumah Al-Quran. Tapi dia macam stagnan, mati Quran itu. Tak ada hubung kait dengan daily activity. Ini permasalahan. Ternyata nampak tadi. Dalam isu yang kecil ini pun sudah. Subhanallahil karim. Barangkali suami sebelum nikah pun sudah bersedia dengan perangkap dia. Okey, aku perangkap kau. Begitulah ada jenis. Atau barangkali ada suami juga. Suami pun mungkin sudah bersedia untuk itu. Ya Rabb ya Karim, hadanallah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka semuanya agar kita benar-benar subhanallah mengikuti panduan ilahi ya. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu memang untuk kebaikan kita. Al-Quran untuk membantu manusia, bukan lembu, bukan kambing. Subhanallahil karim. Nah kita ni memang ya ilahi jauh sekali. Kita pernah baca dahulu ya, bahwa Allah pernah menempelak orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab ini bagi kitab, tapi mereka tidak berinteraksi. Maka Allah menganggap mereka sebagai dongki. Macam keldai itu dalam surah 62 ayat 5 kan. Kita sekarang punya Al-Quran, tapi kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dongki lah kita ni. Sebenarnya we are dongki. Menurut ayat itu, bukan menurut saya. Jangan saman saya. Tidak dalam surah 62. Okay, mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Okey. Kalau dahulu mathalul ladzina humilut tawrat, sekarang mathalul ladzina humilul Quran. Apa bezanya? Okey. Waffaqana Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya agar kita kembali berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah menurunkan ini for our own good. Allah ghaniyun 'anil alamin. Dia tidak memerlukan makhluknya. Allah turunkan itu justru untuk kebaikan kita. Kerana dia maha mengetahui. Dalam aspek kehidupan individu, pribadi, okay, sebagai anak kepada ayah, begitu ayah kepada anak, sebagai keluarga, adik-beradik, semuanya ada guideline-nya di dalam Al-Quran. Kemudian ketika menjadi suami dan istri pun ada panduannya. Ketika berjiran, ketika bergaul, everything ada. Kerana Allah menyatakan, Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai tibyanan likulli syai'in. Tibyanan, penjelasan bagi setiap perkara, for everything. Itu di dalam surah 16 ayat yang ke-89. Al-Quran adalah tibyan likulli syai'in. Okey, untuk setiap perkara. Okey. Nah, di sini kita harus adalah keinginan untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Pukul 11 ada berapa minit lagi? 11.30 kita habis. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda,
Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu adalah bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya, tentang kepimimpinannya. Contohnya wal amiru ra'in. Seorang amir, okey, ketua pemerintah adalah pemimpin. Warrajul ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami adalah pemimpin atas rumah tangganya. Jangan salah baca tangga rumah, jangan. Atas rumah tangganya. Okey, kecuali kalau istrinya pun tak larat nak naik, bolehlah dipimpin, ya. Naik tangga rumah. Subhanallah. Yang berikutnya apa lagi? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang istri pun adalah pemimpin atas rumah suaminya. Okey, di dalam rumah itu bait di situ. Dan anak-anaknya. Wa waladihi. Fa kullukum ra'in. Jadi setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepimpinannya. Itu dia hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam An-Nawawi menukilkan hadis ini di dalam bab ni. Yang pertama, Nabi mengatakan kullukum ra'in. Kullukum, kum antum. Setiap kamu. Khitab ini ditujukan kepada umat Islam. Diadreskan kepada umat Islam. Dan kullukum, kamu is a second person. Walaupun Nabi menyatakannya 15 abad yang lalu. Sekarang ini diadreskan kepada umatnya. Seluruh umat Nabi terkena, ya. Maknanya setiap insan. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab kepada orang ataupun orang-orang yang dipimpinnya, di bawah kepemimpinannya, dan dia sendiri akan diminta pertanggungjawaban dari Allah nanti di akhirat tentang kepimpinannya. Seorang pemimpin tentu saja akan memimpin yang dipimpin itu kepada jalan yang baik untuk kemaslahatan mereka. Ra'in literally pengembala. Okay? Pengembala yang mengembalakan binatang. Al-an'am disebut ra'in. Dan yang digembalakan itu, katakanlah tadi an'am disebut ra'iyah. Yang bahasa Melayunya dimelayukan jadi rakyat. Rakyat itu bahasa Arab. Okey, ambil dari Melayu atau sebaliknya, saya pun tak pasti. Maka kita ada bank rakyat, kan? Itu pakai ain, rakyat. Rakyah. Jadi pemimpin adalah ra'in. Rakyat itu adalah yang dipimpin. Taib. Yang namanya pemimpin, dia punya tanggung jawab untuk memimpin orang yang di bawah kepimpinannya pada perkara-perkara yang baik. Dan pemimpin ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Kepimpinan dalam Islam adalah amanah. Ar-riyasah hiyal amanah. Kepimpinan adalah amanah. Kepimpinan adalah tanggung jawab. Jadi bukan kuasa, bukan might, bukan power. Tak. Dia adalah mas'uliyah. Tanggung jawab. Bila kita melihat realiti hari ini pada amnya, kalau disebut pemimpin, barangkali ramai yang tidak menyedari bahawa kepimpinan itu amanah dan tanggung jawab. Mungkin tidak ramai. Kalau dia tahu kepimpinan itu amanah dan tanggung jawab, dia tidak mau. Kalau dia tahu. Sebab berat tanggung jawabnya. Apalagi dia akan memimpin yang ramai. Kenapa sekarang berebut-rebut semua nak jadi pemimpin? Karena mereka memang jahil tentang agama.
Dan kedudukan kepimpinan akhirnya disalahgunakan. Dan merujuk pada pengalaman tahun 70-an 80-an di Indonesia, mahasiswa waktu itu dilatih LDK, latihan dasar kepimpinan. Nah, bila sudah grade daripada universiti, semua nak jadi pemimpin, tak mau jadi rakyat. Berebut-rebut menjadi pemimpin. Saya selalu berseloroh termasuk pada Amin Rais dahulu lah ketika kita kumpul-kumpul. Inilah saya kata bang, kita dahulu dilatih untuk dasar kepimpinan. Jadi semua sekarang nak jadi pemimpin. Waktu itu parti Islam Sukol yang menamakan diri mereka Muslim Party terlalu banyak. Karena semuanya jadi pemimpin. Sekalipun dia memimpin parti nyamuk, yang penting aku pemimpin. Keluar di media massa, kan? Daripada katanya aku di bawah dia. Nah, itu kepimpinan. Dia tidak ditekankan soal responsibility, soal amanah. Nah, kalau dia difahami, subhanallahil karim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dibaiat untuk menjadi khalifah Rasul yang pertama, pada awalnya beliau menolak. Pada awalnya beliau menolak. Sehingga dia mengatakan dalam kata-kata aluannya, laqad wullitum, kamu telah memilih saya untuk menjadi wali kamu. Lastu bi khairikum wa lastu bi khairikum, dan saya bukan orang yang terbaik among you. I not the best among you. Subhanallah, padahal tidak ada manusia yang lebih baik daripada beliau. Tapi ada humbleness. Lalu apa kata beliau? Bantu saya dalam kepimpinan ini. Taati saya selama saya mentaati Allah dan Rasul. Dan anda tidak wajib taat kepada saya kalau saya tidak mentaati Allah dan Rasul. Ketaatan kepada saya gugur jika saya tidak mentaati Allah dan Rasul. Ada pernah dengar pemimpin hari ini macam itu? Pernah ya? Alhamdulillah. Nah, kalau tak pernah tu sama ada tak ada ataupun telinga fuse terbakar. Sangat jarang yang macam itu. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Apa kata beliau? Kamu wajib taat kepada aku selama aku berada di jalan lurus. Kalau aku menyeleweng dari jalan yang benar ini pada Al-Quran dan Sunnah, faqawwimuni, luruskan aku. Berdiri seorang pengembala unta dan menghunuskan parangnya. Wahai Amirul Mukminin, jika kami nampak dan melihat dalam kepimpinan anda keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, parang ini yang akan meluruskan anda. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menganugerahkan saya rakyat yang punya tanggung jawab kepada pemimpinnya. Subhanallah. Hari ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Di akhir zaman selalu ada prinsipnya ABS. Di zaman Soeharto ABS, asal Bapak senang. Itu. Orang Indonesia kata ABS, asal Bapak senang. Okay. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak bertanggung jawab. Umar bertahmid kepada Allah. Nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah kepada Umar, apa katanya? Dia memiliki rakyat yang punya tanggung jawab. Karena ada dalam hadis yang anda semua tahu, ad-dinun nasihah. Nabi menyatakan hadis Fatih Nawawi, ad-dinun nasihah. Qila liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Sekarang ini tanasuh tidak berlaku. Nasihat-penasihat hari ini bukan tak ada penasehat, ada jawatan penasehat. Tapi sama ada dia menasehati dan tidak, wallahu alam lah. Ataupun yang dinasehati dengar ke atau tidak, wallahu a'lam. Bukan tidak ada. Jadi sekali lagi kita sekarang jauh dari kepemimpinan. Ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, hampir going to die, disenarai pendekkan calon pengganti beliau dari 6 orang, salah seorang yang adalah Abdullah bin Umar. Maka beliau terus conteng nama anaknya. Cukuplah dari keluarga aku, hanya Umar yang akan dibakar atau akan terkena api neraka. Jangan kamu tolak dan humbankan anakku ke dalam neraka. Padahal anaknya itu tokoh yang memang layak. Subhanallah. Kalau kita sekarang jangankan anak, menantu pun
Bisan. Oh, semuanya. Sehingga cicit. Di zaman Soeharto ketika dia jatuh, nah Soehartonya, istrinya, anaknya tuh yang perempuan Tutut tuh. Tutut ya. Oke, tetap untung terus ya. Tanpa usaha tetap untung terus. Tutut tiuti. Ya. Tanpa usaha tetap untung terus. Oh, itu. Dia jadi menteri. Kemudian anaknya, kemudian cucunya dan cicitnya. Allah. Dan demikian Allah menghendaki akhirnya dijatuhkan oleh orang yang paling kanan, pembantu dia, Menteri Penerangan waktu itu namanya Harmoko. Hari-hari mesti omong kosong. Kata orang Indonesia. Dia orang Jawa Timur ya. Dia memang kami pernah berjumpa lah ya. Harmoko, namanya Harmoko memang. Hari-hari mesti omong kosong. Dia Menteri Penerangan. Yang penting Bapak senang. Okay? Ya, saya pernah berjumpa berkali-kali ya. Dan dia tahulah nama saya itu ya. Saya pernah ancam dia ketika datang ke Madinah ya. Jangan cakap Pancasila, ini tanah suci. Sebelum itu adalah hamba Allah meninggal. Sebetulnya barangkali khurafat, ta'udzubillah. Memang dia mati setelah balik dari Madinah. Minta kami untuk menerima waktu itu asas di ideologi kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang kata si fulan itu sama dengan qul huwallahu ahad. So waktu itu kita bantai lah. Nah, bila datang Harmoko, saya kena Setiausaha Agung waktu itu Persatuan Pelajar, saya beritahu pada dia, jangan cakap soal apa ini tanah suci. Nah, hidupku nak mati. Gitu. Nah, nanti mati dilanggar lori. Oh tidak. Dia orang Jawa. Dia datang ke sini untuk makan. So saya panggil, datang semua kau habis. Di Hotel Hilton. So terima kasih jalan. Dia pun tengok Harmoko ya. Wah ini Safwan gitu. Dia tahu lah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya jatuh. Nah, di dalam Islam tidak ada kronisme. Dan Umar radhiyallahu anhu dia tahu ini mas'uliyah. It's not a might, it's not glamour. Bukan. Ini mas'uliyah. Dan Nabi SAW sebelum meninggal dunia tidak memberikan apa-apa sign. Siapa yang akan replace baginda? Dia tidak pernah memberikan surat ke apa, ke pesanan ke tak. Maka ketika Rasulullah meninggal, mereka berbincang di Bani Thaqifah di Madinah. Sehingga maka 2 hari kalau tidak salah. Siapa yang patut? Kata orang Ansor, kami yang patut. Kami layak. Karena Rasulullah tinggal di rumah kami, kamu memberikan bantuan kepadanya juga. Kata orang Muhajirin pun seperti itu. Akhirnya bincang, subhanallah, demi untuk kepentingan ummah. Abu Bakar pada asalnya dia tidak mau. Radhiyallahu anhu. Hinggalah seterusnya. Kalau ditawarkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ditawarkan, dia tolak untuk menjadi mufti ke, jadi apa? Dia tolak. Hingga dia sanggup hidup dalam penjara. Karena pada masa itu, kalau dia terima, dia akan jadi rubber stamp kepada pemimpin. Dia tidak mau. Tapi Anda tidak boleh menolak kalau misalnya kepimpinan diambil oleh orang yang lebih jahat. Tidak boleh, Anda malah berdosa. Seperti umpamanya Allah menceritakan Yusuf alaihissalam. Ketika Raja Koptik, Raja Mesir, Yusuf datang ke sana, dia mimpi kan si raja itu. Yusuf memberikan takwil. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam diambil. Dia kata inni hafizun alim. Aku adalah orang pakar dalam soal ekonomi, dalam khazanah negara. Dia boleh mengatakan begitu. Kenapa? Kalau dia tidak ambil, dia akan diambil oleh orang yang teruk. Nanti akan memberikan implikasi ataupun kesan yang sangat buruk pada negara. Yang Allah ceritakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam surah 12. Mudah-mudahan ketika Anda membaca surah itu dapat memberikan inspirasi supaya ada anak kita pakar dalam bidang ekonomi untuk mengatur ekonomi negara. Jadi sekali lagi kita balik lagi bahawa kepimpinan adalah amanah dan mas'uliyah atau responsibility. Dan pemimpin itu tentu banyak peringkatnya kan. Ada pemimpin mungkin hanya di tempat yang kecil. Katakan kalau kita sekarang peringkat kampung, naik lagi mukim kan, naik lagi apa? Daerah, dari daerah, negeri baru negara, sampailah dunia. Jadi masing-masing pemimpin ini dia
bertanggung jawab pada yang dipimpinnya berapa orang di bawah dia. Jadi tiap amir levelnya berbeza. Makin tinggi kedudukannya sebagai amir, makin besar tanggung jawab. Harun ar-Rasyid rahmatullahi alaih, ketika dalam satu musim haji, didapati beliau menangis oleh seorang lelaki yang dewasa. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Saya sedang perhatikan ramainya orang musim haji waktu itu. Saya menangis, saya sedang membayangkan seolah-olah saya sedang berhadapan di depan Allah pada hari kiamat. Dan Allah akan minta tanggung jawab kepada saya tiap-tiap individu yang nampak ramai itu. Aku akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinanku itu. Apakah aku adil atau tidak? Itu yang buat aku menangis. Aku bimbang kalau aku tidak dapat memberikan tanggung jawab di depan Allah. Sedangkan Anda, wahai fulan, Anda hanya bertanggung jawab kepada diri Anda sendiri. Banyak menangis dia. Hari ini ada pemimpin yang banyak menangis? Mungkin ada, kita pun tidak tahu. Mungkin ada. Mungkin menangis kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin tak dapat projek dan lain sebagainya kan? Tak dapat AP dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Jadi khasyahnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Lagi kita bincang soal iman, maka Allah menyebut, Rasulullah menyebut kullukum, every one of you. Siapa antum di sini? Alladzina amanu. Kamu di sini alladzina amanu. Dan pemimpin itu pun mesti minkum. Ingat surah 4:59? Itu. Wa ulil amri minkum. Okay. Daripada kalangan mukminin, kalangan kamu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sekarang kita ya Allah ya, dalam memilih pemimpin pun kita tidak menggunakan panduan agama. Begitu. Maka jangan komplain, jangan pening kepala karena banyak problem. Karena ketika kita memilih pemimpin, kita tidak menggunakan petunjuk agama. Dalam konteks tadi minkum pun kita tidak. Minkum siapa? Antum tadi yang kepimpinannya itu diasaskan di atas Al-Quran dan Sunnah. Penting sekali Anda membaca ayat itu, bukan jangan separuh, tapi harus diteruskan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah 4 ayat 59. Siapa ulul amri minkum? Ulul amri itu siapa? Mereka yang dalam kepemimpinannya itu menggunakan apa? Berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang namanya umaro. Nah, hari ini nak mencari seperti itu, ya Allah, jauh sekali. Maka akibatnya apa? Banyak masalah di dalam kehidupan kita. Karena memang banyak step yang sengit, yang tidak betul. Ya Allah, jauh sekali kita dengan Al-Quran. So, kepimpinan tadi ada peringkat, ada yang kecil, ada yang pertengahan, ada yang besar. Tiap-tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Jadi yang penting bahawa disebut oleh Nabi bahawa contohnya apa di sini? Wal amiru ra'in. Wal amir ra'in. Yani dan pemimpin itu adalah mas'ul. Dia bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Dia bertanggung jawab ke atas rakyatnya. Itu kepemimpinan. Kemudian seorang lelaki, maksudnya suami, dia juga seorang pemimpin. Yang terhad hanya berapa kaki? 100 kali 100 kaki. Berapa tingkat? 2 tingkat rumahnya. Dia hanya di situ. Dia jadi ra'in di dalam rumahnya. Dan masing-masing orang, kalaulah tiap-tiap individu benar-benar melaksanakan hadis ini pada setiap rumah, maka akan muncul di taman itu orang-orang yang mas'ul, yang responsibel dan punya tanggung jawab. Akhirnya taman itu dikenali sebagai taman orang-orang yang bertanggung jawab. Mula dari individu dan keluarga, usrah. Dari individu jadi usrah keluarga, dari usrah barulah jadi
mujtama', community jadi society. Kita ni minta maaf ya, di akhir zaman ni orang nak mengubah dari atas. Ubah dulu dari atas, nanti akan mudah ke bawah. Teori siapa itu? Dari mana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Baginda di Makkah, dia membina individu-individu, disebut syakhs. Okey. Yani dia ada Muslim personality. Jadi dibina oleh Rasul individu 13 tahun, tiba ke di Madinah, ada usrah, ada akhawiyah, Rasulullah mengikha bainal muhajirin wal ansar, lalu muncullah masyarakat Muslim. Bila ada masyarakatnya, ada kepimpinannya, itulah daulah Islamiyah, negara Islam yang dipimpin oleh Nabi. Nabi adalah negarawan pertama yang memimpin negara Islam. Rakyatnya para sahabat muslimin pada masa itu. Maka teritorialnya mana? Madinah Al-Munawwarah. Apa asas kepimpinan? Al-Quran dan Sunnah. Dilaksanakan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ata'na. Hari ini, ya ayyuhalladzina amanu, nanti dulu kami akan seminar dahulu. Seminar dahulu, apakah kita astagfirullahaladzim. Nak buat seminar bengkel berapa lama? Ini masalahnya. Jadi kita belum, barangkali lah, wallahu a'lam, perlu diperbaiki, ditingkatkan iman kita. Sebab kalau ada iman, sami'na wa ata'na. Kalau kurang iman, kita akan bincang. Sekarang orang, ada juga orang minta pada saya, kita bincangkan isu ini, kita bincang ini. Saya, I have no time lah. Kita bukan suruh berbincang, brother. Untuk apa berbincang? Sudah jelas ayatnya. Praktikan saja. Dan yang mempraktikan mesti apa? Mesti ada ulul amri. Mesti ada ulul amri. Di dalam kaidah usul fiqh ada disebut la yatimmul wajibu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna, tidak akan dapat dilaksanakan melainkan ada yang lainnya. Kerana ada yang lainnya, maka mengadakan yang lain ini hukumnya wajib. Okey, maka mengadakan yang lain, misalnya katakanlah hukum jenayah. Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min Allah, dalam surah 5 kan. Seorang yang mencuri lelaki dan perempuan, potong tangannya. Nah, siapa yang harus melaksanakannya? Ulul amri. Ini kan wajib, diperintah oleh Allah. Wajib itu melaksanakannya. Lalu kewajiban ini tidak mungkin terlaksana tanpa ada ulul amri. Kalau begitu mengadakan ulul amri hukumnya apa? Selama ini kita tidak pun merelitkan dengan agama. Ini masalah kita. Jadi kita tidak mengikuti sunnah nabawiyah dari awal sebenarnya. First step sudah tidak ikut. Jadi sekarang kita nak melaksanakan dari atas, ambil kedudukan, terlaksanakan. Bukan sunnah nabawiyah. Dia makan masa. Minta maaf saya bagi pandangan saya mungkin salah. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan ajaran agama yang lainnya ini, katakanlah ada hubungan dengan jenayah. Sedangkan pada waktu yang sama, masih ada umat Islam yang meninggalkan salat wajib. Ada tak? Bagaimana mungkin? Padahal itu kata Rasulullah, salat adalah tiang juga. Belum ada tiang, kita nak buat dinding. Nak diletak di mana? Anda belum ada tiang, dah beli curtain. Nak di mana you akan hang on ke? Silahkan puan. Pendidikan. Ya. 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 Ya, ya. 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 Tapi memang saya setuju mengikut sunnah nabawiyah pun ketika baginda SAW berada di Makkah, beliau memulakan dengan tarbiyah, ta'lim. Dalam Al-Quran pun disebut wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ali Imran 164, 62 ayat 2. Wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim.
Dan madrasah yang pertama di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ta'lim itu ilmu memang. Saya selalu mengatakan dalam bahasa saya bahwa perubahan yang patut dibuat jika nak ialah perubahan mindset, paradigm shift, world view. Dengan apa perubahannya? Bil ilmi. Dengan ilmu. Dan Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ilmi syar'i wal amalus salih. Surah 61 ayat 9 dan surah 9 ayat 33. Nah, justru kita tadi itu dari awal ilmunya kurang tepat. Lalu tugas siapa? Tugas setiap orang yang sedar punya responsibility. Okay? Jadi masing-masing orang sebetulnya this is our responsibility. Kesadaran ini harus ada. Subhanallahil karim, pandangan saya boleh jadi salah. Untuk menyadarkan orang yang tidak sedar pun juga bukan mudah. Kebanyakan orang layas darun, tidak sedar. Kebanyakan orang tidak sedar. Oke? Selalu nak menyadarkan orang yang lalai. Nah, itu yang harus di awal pertama kali kita buat. Disebut al-wa'yul islami. Oke? Islamic awareness. How, macam mana orang nak aware ketika dia ghaflah? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, Nabi itu memberikan inzar. Sistem pendidikan antara lain mesti ada inzar. Tugasnya apa? Setiap individu, terutamanya orang yang merasa dirinya pemimpin dan sedar tentang kepimpinan. So, antara kesadaran, kita akan berusaha lah melalui semita ini. Kita akan berusaha untuk diletakkan bukan hanya sekedar akademik dan hanya untuk lulus peperiksaan. Sistem pendidikannya ada sekarang, meminjam Ustaz Hasri Jal punya istilah, dia kata minta maaf, dia mengatakan kemarin kan, sistem pendidikan kita sudah bobrok. Itu bahasa Jawa itu bobrok, rusak. Karena memang tidak melahirkan manusia yang mas'ul, yang responsibel. Menjadi suami pun tidak responsibel. Menjadi anak pun tidak responsibel. Menjadi pemimpin tidak responsibel pada rakyat, tapi pada dirinya sendiri. Rakyat didahulukan dalam bidang apa? Wallahu a'lam. Baik. Jadi tidak responsibel. Bagaimana mungkin nak responsibel kepada rakyat, ra'iyah, kalau dia sendiri he is not responsible to himself. So what do you expect? Kenapa tidak begitu? Karena sistem pendidikan. Salah satunya sistem pendidikan. Maka kita harus kembali mau tidak mau. Dan ia makan masa. Kalau baginda mendidik para sahabat Al-Muhajirin khususnya 13 tahun, maka kita boleh jadi berapa? 130 tahun misalnya. Boleh jadi more than it. Karena tidak terikat. Sunnahnya itu bukan 13 tahunnya. Tapi sunnahnya ialah ta'lim. Apa yang diajarkan? Wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Sistem kita, saya belajar Al-Quran dan Sunnah hanya salah satu subjek dari 13 subjek yang ada. Kadang-kadang itu pilihan. Belajar Quran itu kadang-kadang pilihan. Nah, macam mana kita akan menghasilkan pemimpin yang mas'ul, suami yang mas'ul, istri yang mas'ulah, mas'uliyah. Demikian juga seorang pembantu rumah tangga yang mas'ulah. Jadi ingat bahwa kamu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Tidak ramai orang yang menyadari bahwa dia akan berdiri di depan Allah dan Allah akan bertanya tentang kepimpinannya. Kalau dia sedar, bayangkan jika seorang akan jadi presiden Indonesia, rakyatnya 270 juta, minus 1 saya lah, jadi kurang 1. So maknanya si pemimpin presiden tu he is responsible di depan Allah untuk 270 juta. Beraninya dia. Padahal dia tidak sehat. Di dalam Al-Quran disebut bastatan fil ilmi wal jism. Kita pernah baca kisah Talut dalam surah Al-Baqarah. Pemimpin itu harus bastatan fil ilmi wal jism. Pendidikan ilmunya yang wide. Wide dia punya ilmu. Bijak. Dan kemudian sehat badannya.
Maka heran orang Indonesia bagaimana memilih waktu itu Gus Dur. Dua-duanya out. Dua-duanya out. Akhirnya apa? Dalam 2 tahun dia merosak sistemnya. Nah, mereka harus membayar karena kelalaian itu. Na'udzubillah min dzalik. Bastatan fil ilmi wal jismi. Nah, sekarang kita tidak kisah. Bastah itu maknanya luas dalam ilmu. Antara lain tadi ilmu tentang responsibility itu. Okay? Dan wal jism, physically juga mesti sehat. Kalau sudah ada gout, darah tinggi, jangan jadi pemimpin lah. Okay, ya Allah, kolesterol pun dah tinggi bacaannya. Bagi warning. Borderline. Ini tidak sudah berapa lama pun tetap nak jadi pemimpin lagi. Tahu dirilah. Anda mungkin sudah tidak lagi layak. Baik. Hanya nak memimpin tapi banyak sakit. Bila musyawarat pun banyak batuk. Macam mana? Okay, ataupun mungkin karena minum obat, Anda batuk minum obat akhirnya. Jadi ala kulli hal, ternyata kepimpinan dalam Islam adalah amanah dan responsibility. Terima kasih. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Ya. Hidup. Ya. Ya, ya. Ya, sudah jelas termasuk al-kabair. Dosa besar ialah uququl walidain. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Mengatakan uffin saja itu adalah dosa besar. Apalagi lebih daripada itu. That is why sebenarnya Allah telah melorongkan bagi peluang padanya untuk masuk syurga sekiranya dia berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya. Tapi justru malah dia aqun liwalidayhi. Okey, wa na'iyadzubillah. Kalaupun dia tidak selama-lamanya di dalam azab, pasti dia diazab. Kenapa? Dalam hadis yang lain, yang akan berada dalam azab selama-lamanya orang kafir. Adapun orang yang pada dirinya ada iman walau seberat zarrah, sekalipun tetap suatu masa akan Allah keluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita wa na'iyadzubillah tidak mau walaupun mungkin 1 second or 1 hour. Na'udzubillah min dzalik. So, dia tetap akan diazab dengan neraka tadi, tetapi tidak selama-lamanya, melainkan jika dia syirik. Tapi itu termasuk dosa yang besar. Tapi hadis itu mengatakan tidak menyebabkan dia masuk syurga ke atau menyebabkan dia masuk neraka? Dia dilorongkan kalau dia berbakti, mudah bagi dia jalan menuju syurga. Sebaliknya dia memilih jalan menuju neraka seolah-olah dia yang memilih, kerana dengan mengabaikan kedua ibu bapanya. Okay? Jadi itu tanggungjawab yang berat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika.